Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Darius Andrianus Nainggolan, NIM 250401020041, mahasiswa program studi Informatika PJJ. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ICT literasi dalam masyarakat 5.0 dengan fokus pada peran penggunaan TIK dalam konteks artificial intelligence serta proses data mining. Presentasi ini disusun untuk menjelaskan keterkaitan antara literasi teknologi, peran manusia dalam ekosistem AI, dan bagaimana data diolah menjadi informasi yang lebih bernilai. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan garis besar pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi ini, yaitu pertama, mengulas konsep literasi teknologi informasi dan komunikasi serta masyarakat 5.0. Pada bagian ini, akan dijelaskan definisi kedua konsep tersebut serta hubungan keduanya dalam konteks perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya, pembahasan kedua akan berfokus pada peran pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks artificial intelligence. Pada bagian ini akan dianalisis 5 peran utama pengguna TIK, mulai dari pengguna teknologi hingga pencipta teknologi, serta apa sih posisi peran saya saat ini dalam ekosistem AI. Pembahasan ketiga akan menjelaskan proses data mining, yaitu tahapan sistematis dalam mengolah data hingga menghasilkan pengetahuan yang lebih bernilai. Proses ini akan dibahas secara konseptual terlebih dahulu, kemudian dijelaskan setiap tahapannya secara rinci, serta dicontohi studi case atau kasus. Selanjutnya, saya akan memulai pembahasan pada poin pertama, yaitu mengenai literasi, TIK, dan konsep masyarakat 5.0. Apa itu literasi TIK? Literasi TIK bukan sekedar bisa mengoperasikan perangkat. Definisi yang saya gunakan adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 4 kelompok keterampilan utama yang membentuk literasi TIK. Pertama, operational skills, keterampilan dasar mengoperasikan perangkat dan aplikasi. Kedua, information management skills, keterampilan mencari, menilai, dan menyusun informasi. Ketiga, content creation skills, keterampilan membuat dokumen, presentasi, grafik, atau konten multimedia. Keempat, social skills, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi secara etis dan aman di lingkungan digital. Keempat, kelompok ini membuat seseorang tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga bisa berpikir kritis terhadap informasi digital. Berikutnya yaitu, apa itu masyarakat 5.0 atau masyarakat 5.0? Masyarakat 5.0 adalah visi masyarakat yang berpusat pada manusia namun didukung teknologi canggih. Intinya adalah integrasi antara ruang fisik dan ruang digital melalui apa? Penggunaan Internet of Things, Big Data, kecerdasan buatan, serta robotika untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, sistem kesehatan yang terhubung untuk diagnosis lebih cepat, layanan publik yang otomatis berdasarkan data real, atau pabrik pintar yang meningkatkan efisiensi produksi. Tujuannya adalah pemanfaatan data dan teknologi untuk hasil yang berdampak langsung pada kesejahteraan manusia. Berikutnya kita akan membahas apa itu hubungan antara literasi TIK tadi dengan masyarakat 5.0. Sekarang saya jelaskan hubungan keduanya. Society 5.0 menyediakan teknologi canggih, AI, IoT, Big Data, tetapi manfaatnya hanya tercapai apabila masyarakat bisa menggunakan dan memahami teknologi tersebut. Disinilah literasi TIK tadi berperan. Pertama, society atau masyarakat 5.0 bersifat human-centered. Literasi TIK memastikan manusia tetap menjadi pengendali dan pengambil keputusan yang sadar. Kedua, pengguna harus tahu batasan teknologi, misalnya soal privasi dan bias data, agar tidak salah mengandalkan sistem otomatis. Ketiga, adopsi layanan pintar membutuhkan masyarakat yang mampu beradaptasi. Tanpa literasi, ada risiko kesenjangan sosial yang makin melebar. Singkatnya, kedua konsep ini saling menguatkan. Literasi membuat society 5.0 aman dan inklusif, dan society 5.0 memberi konteks di mana literasi menjadi sangat bernilai. Oke, pada bagian ini saya akan membahas analisis dan pembahasan mengenai 5 peran pengguna
teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks artificial intelligence. Selain itu, saya juga akan menjelaskan peran saya saat ini dalam ekosistem teknologi artificial intelligence beserta alasannya. Kita masuk ke poin gambaran umum 5 peran pengguna TIK. Dalam ekosistem artificial intelligence, pengguna teknologi tidak memiliki peran yang sama. Secara umum, peran pengguna TIK dapat dikelompokkan menjadi 5 peran, yaitu ICT users, ICT helpers, ICT enablers, ICT spreaders, dan ICT creators. Kelima peran ini membentuk suatu rantai yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam penerapan teknologi AI. Kita akan masuk ke satu persatu bagiannya. Yang pertama yaitu ICT users. ICT users merupakan pengguna yang memanfaatkan teknologi AI tanpa perlu memahami cara kerja atau algoritma di baliknya. Pada level ini, pengguna fokus pada hasil dan manfaatnya saja yang diberikan oleh teknologi AI dalam aktivitas sehari-hari. Contoh ICT users dalam konteks AI antara lain mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk memahami materi kuliah, pengguna e-commerce yang menerima rekomendasi produk berbasis AI, serta pengguna smartphone yang memanfaatkan fitur face recognition atau voice assistance. Peran ini dapat dianalogikan misalnya sebagai warga kota digital yang menikmati fasilitas umum seperti misalnya lampu otomatis atau layanan publik digital, tanpa harus memahami bagaimana sistem itu bekerja. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa informatika dan sistem engineer server storage, saya menggunakan AI untuk mendukung proses belajar, pencarian referensi, serta memanfaatkan fitur AI pada sistem monitoring server untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja dari perusahaan atau server tersebut. Berikutnya adalah ICT helpers. ICT helpers berperan sebagai pendamping teknologi yang membantu pengguna awam dalam memahami, mengoperasikan, dan menyelesaikan permasalahan terkait teknologi AI. Mereka memiliki kemampuan teknis yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan umum. Dalam konteks AI, contoh ICT helpers antara lain yaitu staf IT yang membantu karyawan menggunakan chatbot internal, sistem support yang menjelaskan hasil prediksi AI monitoring, serta mahasiswa yang membantu temannya untuk menggunakan sebuah AI, misalnya untuk debugging program. ICT helpers dapat dianalogikan sebagai pemandu kota digital yang membantu warga menggunakan fasilitas teknologi secara benar dan efektif. Dari sudut pandang saya sebagai sistem engineer, saya sering membantu tim lain untuk memahami fitur AI seperti auto optimization atau monitoring berbasis machine learning, serta membantu teman kuliah saya dalam memanfaatkan tools AI untuk mungkin menyelesaikan tugas atau sebuah proyek. Yang berikutnya yaitu ICT enablers. ICT enablers adalah profesional yang memahami sistem TIK dari sisi teknis dan bertanggung jawab memastikan teknologi, termasuk AI, dapat berjalan dengan baik. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga membangun dan mengelola infrastrukturnya atau yang berhubungan dengan teknologi AI tersebut sebagai pendukungnya. Contoh ICT enablers dalam konteks AI antara lain sistem engineer yang menyiapkan server GPU, tim infrastruktur yang memastikan keamanan dan availability sistem AI, serta administrator storage yang mengelola dataset besar. ICT enablers ini bisa dianalogikan sebagai engineer di kota digital yang memastikan mungkin jalan di sebuah kota, listrik, dan infrastruktur utama bekerja stabil. Disinilah peran saya paling kuat sebagai sistem engineer server storage. Saya memastikan ketersediaan resource dari sisi GPU dan CPU, performa storage, integrasi server dan aplikasi AI, serta virtualisasi dan cloud untuk workload AI. Walaupun saya bukan pembuat algoritma AI, saya adalah pihak yang membuat AI itu dapat berjalan. Berikutnya yaitu ICT spreaders. ICT spreaders berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan teknologi AI kepada masyarakat atau organisasi. Mereka dapat memahami aspek teknis sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Contoh ICT spreaders dalam AI adalah misalnya sales engineer dan IT consultant yang merekomendasikan sebuah solusi AI kepada sebuah company. Peran ini dapat dianalogikan sebagai duta teknologi yang menjelaskan inovasi baru dan meyakinkan orang lain untuk mengadopsi sistem AI tersebut.
Saya mulai memasuki peran ini ketika memberikan presentasi dan rekomendasi teknis terkait solusi infrastruktur berbasis AI. Meskipun belum secara formal menjadi konsultan dalam ICT spreaders tersebut. Berikutnya adalah ICT Creators. ICT Creators merupakan tingkatan tertinggi dalam peran pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Pada level ini, individu tidak hanya menggunakan atau mengelola teknologi, tetapi menciptakan algoritma, model, dan sistem artificial intelligence itu sendiri. Ini juga disebut di perusahaan sebagai prinsipal. Dalam konteks AI, contoh ICT Creators antara lain adalah Machine Learning Engineer, Data Scientist, dan AI Researcher yang mengembangkan model prediksi, algoritma data mining, serta teknologi deep learning. Peran ICT Creators ini dapat dianalogikan sebagai arsitek atau ilmuwan dalam kota digital. Mereka yang merancang, membangun teknologi cerdas seperti misalnya sistem transportasi otonom atau mesin berkemampuan tinggi yang membentuk masa depan masyarakat digital. Kalau dari sudut pandang saya, sebagai mahasiswa informatika, saya masih berada pada tahap pembelajaran dasar AI, seperti machine learning, data mining, atau pemrograman. Meskipun saya belum menciptakan algoritma AI sendiri, pemahaman terhadap infrastruktur server dan storage memberikan fondasi yang kuat untuk mendukung atau bahkan mengembangkan solusi AI di masa depan nanti. Berikutnya adalah kita akan membahas peran saya dalam konteks AI atau Artificial Intelligence. Dalam konteks AI, saya berperan sebagai ICT users karena secara aktif menggunakan teknologi AI dalam kegiatan akademik maupun profesional. Sebagai mahasiswa informatika, saya memanfaatkan AI untuk membantu memahami materi perkuliahan, mencari referensi akademik, serta menyusun catatan pembelajaran secara efisien. AI berfungsi sebagai alat bantu yang meningkatkan pemahaman dan efektivitas proses belajar. Selain itu, dalam pekerjaan saya sebagai sistem engineer server storage, saya menggunakan fitur berbasis AI pada sistem monitoring, seperti prediksi kegagalan perangkat dan deteksi anomali kinerja. Pada tahap ini, saya memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tanpa terlibat langsung dalam pembuatan algoritma AI. Dengan demikian, peran saya sebagai ICT users adalah memaksimalkan manfaat teknologi AI sebagai alat bantu dalam pembelajaran dan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas proses data mining. Di sini adalah gambaran umum proses data mining. Sebelum saya menjelaskan sebagai setiap tahapan secara terpisah, terlebih dahulu, saya akan menjelaskan gambaran umum dari proses data mining secara keseluruhan. Data mining merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengekstraksi pengetahuan, pola, atau informasi bernilai dari sekumpulan data. Proses ini tidak dimulai langsung dari pengolahan data, melainkan diawali dengan pemahaman terhadap kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Dalam kerangka kerja data mining, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, proses dimulai dari tahap business understanding, kemudian berlanjut ke data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan akhirnya ke deployment. Penting untuk dipahami bahwa proses data mining ini bersifat siklus dan interaktif, bukan satu arah. Hasil dari tahap evaluasi atau deployment dapat menghasilkan pemahaman baru yang mengharuskan kita kembali ke tahap awal, baik untuk memperbaiki tujuan bisnis, menyesuaikan data, maupun meningkatkan model. Dengan demikian, data mining bukan sekedar aktivitas teknis pengolahan data, tetapi merupakan kombinasi antara pemahaman bisnis, analisis data, penerapan metode komputasi, serta evaluasi hasil agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan bermanfaat. Setelah memahami gambaran umum ini, selanjutnya saya akan menjelaskan setiap tahapan proses data mining satu persatu dengan diagram yang ditampilkan. Mari kita masuk pertama ke tahap 1. Tahap pertama itu adalah business understanding, yaitu fase yang menentukan arah dan keberhasilan seluruh proses selanjutnya. Tahap pertama dalam proses data mining merupakan tahap paling fundamental karena menentukan arah keseluruhan proyek data mining. Pada tahap ini, fokus utama bukan pada data atau algoritma, melainkan pada pemahaman permasalahan dari sudut pandang bisnis. Organisasi harus mampu mendefinisikan secara jelas apa masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta indikator apa
indikator keberhasilan apa dari solusi yang akan dibangun. Sebagai contoh, pada kasus prediksi customer churn, tujuan bisnis yang ingin dicapai adalah menurunkan tingkat perpindahan pelanggan sebesar 5% dalam jangka misalnya 6 bulan. Dari tujuan tersebut, kemudian diturunkan target data mining, yaitu membangun model prediksi yang mampu mengidentifikasi pelanggan berisiko tinggi dengan tingkat akurasi minimal 80%. Dengan demikian, tahap business understanding memastikan bahwa aktivitas data mining benar-benar relevan dengan kebutuhan bisnis dan tidak sekedar menghasilkan model yang baik secara teknis tetapi berdampak nyata. Poin kedua adalah data understanding. Setelah tujuan bisnis ditetapkan, proses berlanjut ke tahap data understanding. Tahap ini berfokus pada pengenalan dan eksplorasi data yang akan digunakan dalam proyek data mining. Pada fase ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, baik data internal maupun eksternal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal untuk menilai kualitas data seperti kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan. Dalam contoh misalnya prediksi churn, data yang dikumpulkan meliputi riwayat panggilan, informasi tagihan, data keluhan, serta jenis paket layanan yang digunakan. Dari proses eksplorasi awal ini, ditemukanlah beberapa permasalahan seperti adanya data alamat pelanggan yang kosong dan format tanggal pembayaran yang tidak seragam. Temuan-temuan inilah yang sangat penting karena memberikan gambaran awal tentang tantangan yang harus diselesaikan sebelum data dapat digunakan untuk pemodelan. Yang selanjutnya adalah data preparation. Tahap selanjutnya seringkali menjadi tahap paling kompleks dan memakan waktu dalam proses data mining. Pada fase ini, data mentah diolah dan disiapkan agar siap digunakan oleh algoritma pemodelan. Jadi, aktivitas utama meliputi pembersihan data, penggabungan data dari berbagai sumber, serta transformasi data ke dalam format yang sesuai. Misalnya dalam kasus prediksi churn tadi, data yang memiliki nilai kosong seperti mungkin alamat pelanggan, diisi dengan nilai tertentu agar tidak mengganggu proses analisis. Selain itu dilakukan pembuatan fitur baru, misalnya rata-rata kenaikan tagihan dalam bulan terakhir, yang diyakini memiliki pengaruh terhadap kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan. Data kategori seperti jenis paket layanan juga diubah menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma data mining. Hasil dari tahap ini adalah dataset yang bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk membangun sebuah modeling. Tahap berikutnya itu modeling. Setelah data siap, proses berlanjut ke tahap modeling. Pada tahap ini, berbagai teknik atau algoritma data mining diterapkan untuk menemukan pola dan membangun model prediksi. Pemilihan algoritma disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan bisnisnya. Contoh pada kasus prediksi churn tadi, digunakan algoritma decision tree karena model ini relatif mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh pihak bisnis. Data yang telah dipersiapkan kemudian dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian. Sebanyak 80% data digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola hubungan antara variabel penggunaan layanan, tagihan, keluhan, dan status churn pelanggan. Proses pemodelan juga melibatkan penyesuaian parameter untuk memperoleh performa model yang optimal. Berikutnya yaitu tahap evaluation, yaitu proses menilai sejauh mana model yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, seperti misalnya akurasi, presisi, dan recall, tetapi juga dari sisi bisnis, yaitu apakah model tersebut dapat memberikan insight yang berupa data dan dapat ditindaklanjuti, apakah memberikan insight yang berguna. Dalam contoh misalnya prediksi churn, model yang diuji pada data pengujian menghasilkan tingkat akurasi sebesar 85%, sehingga telah melampaui target awal. Selain itu, model juga mengungkapkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap churn adalah tingginya jumlah keluhan dan penurunan signifikan penggunaan layanan. Hasil ini dinilai berhasil karena tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan bisnis. Nah, tahap yang terakhir yaitu deployment. Pada tahap deployment ini, model yang telah dievaluasi dan dinyatakan layak kemudian diterapkan ke dalam lingkungan operasional.
Model diintegrasikan ke dalam sistem yang digunakan oleh pengguna bisnis, misalnya sistem Customer Relationship Management atau CRM ya. Dalam implementasinya, model secara rutin menganalisis data pelanggan terbaru dan memberikan risiko skor risiko churn. Ketika pengguna layanan berinteraksi dengan pelanggan yang berisiko tinggi, sistem akan menampilkan peringatan serta rekomendasi strategi retensi yang sesuai. Penting untuk dicatat ya, bahwa deployment bukanlah akhir dari proses. Kinerja model perlu terus dipantau, dan hasil implementasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan pada literasi data mining berikutnya. Secara keseluruhan, proses data mining bersifat siklus dan berkelanjutan. Pembelajaran dari tahap evaluasi dan deployment seringkali mendorong organisasi untuk kembali ke tahap awal, yaitu untuk menyempurnakan tujuan, data, maupun model yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari seluruh topik yang sudah dibahas. Sebagai kesimpulan, literasi TIK merupakan fondasi utama agar masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak di era masyarakat 5.0. Artificial Intelligence hadir sebagai teknologi yang mampu membantu kehidupan manusia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada peran pengguna TIK dalam ekosistem teknologi tersebut. Peran pengguna TIK terbagi dari ICT users hingga ICT creators, di mana peran ICT enabler menjadi sangat krusial karena memastikan infrastruktur yang mendukung sistem AI dapat berjalan optimal. Selain itu, proses data mining juga berperan sebagai mekanisme sistematis yang mengolah data menjadi informasi bernilai untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis AI. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.